Selamat malam. Perkenalkan nama saya Agnes. Saya akan presentasikan tentang audit sampling untuk pengujian atas rincian saldo. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, jurusan akuntansi, untuk presentasikan pelajaran auditing dan assurance yang dipimpin oleh Pak Dr. Bashirodin Nur Magister Akuntansi tahun perkuliahan di tahun 2022. Lalu untuk yang pertama, kita akan bahas tentang perbandingan sampling audit untuk pengujian detail saldo dan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Untuk jenis pengujian audit ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo. Untuk pengujian pengendalian sendiri ini diukur dengan efektivitas operasi pengendalian internal. Lalu untuk pengujian substantif atas transaksi ini diukur dengan efektivitas operasi pengendalian internal dan kebenaran moneter transaksi dalam sistem akuntansi. Yang ketiga ada pengujian atas rincian saldo, jumlah dari saldo akun, salah saji material. Yang pertama, untuk sampel non-statistik. Jadi kita akan bahas tentang sampel non-statistik. Untuk sampel non-statistik ini, langkah untuk mengambilnya yaitu dengan yang pertama itu merencanakan sampel. Itu bisa dengan menyatakan tujuan pengujian audit, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan, lalu baru di sini direncanakan juga salah sajinya, populasi, dan unit samplingnya. Lalu auditor juga perlu untuk menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi, lalu menetapkan risiko yang dapat diterima, lalu mengestimasi salah saji dalam populasi, dan menentukan ukuran sampel awal. Selanjutnya, kita setelah merencanakannya, kita auditor perlu untuk memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Jadi di sini auditor setelah direncanakan dipilih lagi sampel-sampelnya, lalu dijalankan untuk prosedur-prosedur auditnya. Setelah sudah dijalankan, maka auditor perlu untuk mengevaluasi hasil, yaitu dengan menggeneralisasi dari sampel ke populasi, lalu menganalisis salah saji, lalu dengan memutuskan akseptabilitas populasi. Lalu di sini ada untuk menganalisis salah saji. Untuk menganalisis salah saji, jika auditor menyimpulkan auditor ini perlu untuk mengevaluasi sifat dan penyebab setiap salah saji yang ditemukan dalam pengujian atas rincian saldo. Auditor harus menganalisis salah saji untuk memutuskan apakah setiap modifikasi model risiko audit memang diperlukan. Ini jika pengendalian internalnya lemah, maka auditor mungkin perlu menilai kembali risiko pengendaliannya. Hal tersebut pada gilirannya akan menyebabkan auditor mengurangi area yang akan meningkatkan ukuran sampel yang direncanakan. Nah, lalu ketika populasi yang ditolak, apa yang harus auditor lakukan? Jika auditor menyimpulkan bahwa salah saji dalam suatu populasi mungkin lebih besar dari salah saji yang dapat ditoleransi, setelah mempertimbangkan kesalahan sampling, populasi tidak dianggap diterima. Pada titik tersebut, auditor memiliki beberapa tindakan yang diperlukan. Yang pertama, tidak mengambil tindakan hingga pengujian atas bidang audit lainnya telah selesai. Jadi, auditor ini perlu mengevaluasi apakah laporan keuangan ini secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau tidak. Jika salah sajinya meng-offset ditemukan pada bagian audit lainnya, seperti dalam bagian persediaan, auditor dapat menyimpulkan bahwa estimasi salah saji piutang usaha dapat diterima. Lalu melaksanakan pengujian audit yang diperluas pada bidang tertentu. Ini
Jika analisis salah saji menunjukkan bahwa sebagian besar salah saji merupakan suatu jenis khusus, mungkin auditor perlu membatasi upaya audit tambahan pada bidang yang menjadi masalah. Jadi ketika auditor menganalisis bidang masalah dan perbaikinya dengan menyesuaikan catatan klien, item sampel yang menyebabkan terisolasinya bidang masalah kemudian dapat ditunjukkan sebagai sudah benar. Jadi sekarang titik estimasi ini bisa dihitung kembali tanpa melibatkan salah saji yang telah dikoreksi. Berdasarkan fakta tersebut, auditor juga bisa akan pertimbangkan kembali kesalahan sampling dan akseptabilitas populasi. Lalu selanjutnya, auditor bisa meningkatkan ukuran sampel. Maksudnya adalah eh, tingkat salah saji dalam sampelnya ini diperluas jumlah dolarnya dan arahnya serupa dengan sampel awal. Karena meningkat ukuran sampel ini memenuhi persyaratan salah saji yang dapat ditoleransi oleh auditor. Meningkatkan ukuran sampel cukup memenuhi standar salah saji, seringkali mahal, terutama jika perbedaan antara salah saji yang dapat ditoleransi dan salah saji yang diproyeksikan itu kecil. Lalu selanjutnya ada menyesuaikan saldo akun. Jika auditor menyimpulkan bahwa akun mengandung salah saji yang material, klien mungkin akan bersedia menyesuaikan nilai bukan berdasarkan hasil sampel. Lalu selanjutnya ada meminta klien untuk mengoreksi populasinya. Dalam beberapa kasus, catatan klien sangat tidak memadai, sehingga populasi harus dikoreksi secara keseluruhan sebelum audit dapat diselesaikan. Lalu selanjutnya, menolak untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika auditor yakin bahwa jumlah yang tercatat dalam suatu akun tidak dinyatakan secara wajar, auditor harus mengikuti setidaknya prosedur alternatif sebelum atau mengkualifikasikan laporan audit dengan cara yang tepat. Jika auditor yakin bahwa laporan keuangan sangat mungkin mengandung salah saji yang material, maka mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian merupakan pelanggaran terhadap standar auditing. Selanjutnya masuk untuk sampling unit monitor atau monetary unit sampling. Ini merupakan metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian atas rincian saldo, karena memiliki kesederhanaan statistik bagi sampling atribut serta memberikan hasil statistik yang diekspresikan dalam dolar atau dengan mata uang lainnya yang sesuai dengan perusahaan tersebut. MWS ini disebut sebagai sampling unit dolar atau sampling jumlah moneter kumulatif dan sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Nah, perbedaan antara sampling unit moneter dan sampling non-statistik adalah MUS serupa dengan sampling non-statistik. Walaupun beberapa dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu definisi unit sampling adalah dolar individual, ukuran populasi dalam populasi dolar yang tercatat. Lalu selanjutnya masuk ke sampling variabel. Sampling variabel ini tujuannya adalah untuk mengukur salah saji dalam suatu akun. Yang pertama ada distribusi sampling. Nah, sampling variabel ini metode statistik yang digunakan auditor. Lalu selanjutnya ada distribusi sampling, karakteristik populasi dalam tersebut harus diestimasi dari sampel yang tentu saja merupakan tujuan dari pengauditan. Nah, untuk setiap sampel, auditor menghitung nilai rata-rata item dalam sampel berikut. Ini rumusnya. Lalu setelah menghitung nilai rata-rata item sampel, auditor bisa plotnya ke dalam distribusi frekuensi. Lalu ada inferensi statistik. Jika sampel diambil dari suatu populasi dalam situasi audit aktual, auditor tidak mengetahui karakteristik populasi itu dan biasanya hanya satu sampel yang akan diambil dari populasi yang bersangkutan.
Pengetahuan mengenai distribusi sampling ini akan memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan statistik atau referensi statistik mengenai populasi. Selanjutnya ada metode variabel. Ini bisa menggunakan proses inferensi statistik bagi semua metode sampling variabel. Setiap metode ini dibedakan menurut apa yang sedang diukur. Ketiga, lalu estimasi perbedaan. Mengukur dengan mengukur estimasi jumlah salah saji total dalam populasi apabila ada nilai tercatat maupun nilai yang diaudit bagi setiap item sampel yang hampir selalu terjadi dalam audit. Lalu estimasi rasio. Ini dengan menghasilkan ukuran sampel yang jauh lebih kecil ketimbang estimasi perbedaan jika ukuran salah saji populasi proporsional dengan nilai tercatat item populasi. Lalu selanjutnya ada estimasi rata-rata per unit. Nah, ini estimasi nilai yang diaudit sama dengan rata-rata nilai yang diaudit dalam sampel dikalikan dengan ukuran populasi. Perhitungan interval presisi dilakukan berdasarkan nilai item sampel yang diaudit dan bukan salah saji. Lalu ada metode statistik berstratifikasi, yaitu metode sampling di mana semua unsur dalam total populasi dibagi menjadi 2 atau lebih subpopulasi. Ada resiko sampling, ini resiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah, atau untuk sampling non-statistik. Nah, untuk sampling variabel, auditor menggunakan area serta resiko yang dapat diterima atas penolakan yang salah, atau disebut dengan acceptable risk of incorrect rejection. Lalu kita masuk ke dalam audit siklus akuisisi dan pembayaran. Di sini untuk audit siklus akuisisi, tujuan dari audit atas siklus akuisisi ini untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang bisa diterima secara umum. Nah, terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan ke dalam siklus, yaitu akuisisi barang dan jasa, pengeluaran dan kas, lalu retur dan pengurangan pembelian, serta diskon pembelian. Lalu untuk kelas transaksinya, di sini ada kelas transaksi, akun fungsi bisnis, dan dokumen dan catatan terkait. Untuk akuisisi, dibutuhkan akunnya seperti persediaan, properti pabrik, dan peralatan, beban dibayar di muka, perbaikan leasehold, utang usaha, beban manufaktur, beban penjualan, beban administratif. Itu untuk fungsi bisnisnya, itu untuk proses pelaksanaan pembelian, menerima barang dan jasa, mengakui kewajiban. Untuk dokumen yang dibutuhkan itu permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, faktur vendor, memo debit, voucher, file transaksi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya untuk pengeluaran kas, ini ada kas di bank. Akunnya itu kas di bank atau utang usaha dan diskon pembelian. Nah, fungsinya ini adalah untuk proses dan mencatat pengeluaran kas. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu seperti cek, file transaksi, pengeluaran kas, jurnal pengeluaran, kas atau listing. Lalu selanjutnya kita masuk pada metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, pada audit, akun khusus yang menyita banyak waktu untuk diverifikasi oleh pengujian atas rincian saldo adalah akun piutang usaha, persediaan aktiva tetap, utang usaha, dan beban. 4 dari 5 akun ini berhubungan langsung dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Jika auditor dapat mengurangi pengujian atas rincian saldo dengan menggunakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk verifikasi efektivitas pengendalian internal terhadap akuisisi serta pengeluaran kas, waktu yang dihemat itu sangatlah besar. Nah, lalu metodologinya adalah yang pertama itu memahami pengendalian internal akuisisi dan kas. Jadi
di sini yang perlu diperhatikan oleh auditor itu adalah untuk otorisasi pembelian. Otorisasi yang tepat itu untuk melakukan akuisisi untuk memastikan bahwa barang dan jasa ini sudah diperoleh demi memenuhi tujuan perusahaan yang diotorisasi dan menghindari akuisisi item yang berlebihan dan tidak diperlukan. Lalu ada menilai risiko pengendalian yang direncanakan, akuisisi dan pengeluaran kas. Lalu auditor menilai risiko pengendalian yang direncanakan, akuisisi dan pengeluaran kas, lalu menentukan luas pengujian untuk yang diaudit, lalu merancang pengujian pengendalian substantif atas transaksi untuk akuisisi dan pengeluaran kas guna memenuhi tujuan audit termasuk mengungkapannya. Jadi, auditor merancang prosedur audit, ukuran, dan item yang akan dipilih, lalu juga penetapan waktunya. Lalu untuk ikhtisar tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, lalu pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi. Ini bisa dijadikan untuk patokan untuk auditor dalam mengaudit. Itu yang pertama untuk pengeluaran kas yang dicatat. Ini untuk barang dan jasa ini dipastikan untuk benar-benar diterima. Pengendalian internalnya yang baiknya, yang idealnya adalah terdapat pemisahan tugas yang memadai antara utang usaha dan penyimpanan cek yang ditandatangani. Lalu dokumentasi pendukung diperiksa sebelum cek ditandatangani oleh orang yang berwenang. Lalu untuk pengujian pengendalian yang umum ini membahas dengan personil dan mengamati aktivitas perusahaan, lalu memeriksa indikasi persetujuan. Pengujian substantifnya adalah dengan mereview jurnal pengeluaran kas, buku besar umum, dan file induk utang usaha atas jumlah yang besar dan tidak biasa. Nah, ini juga menelusuri cek yang dibatalkan ke ayat jurnal akuisisi terkait dan memeriksa nama PI serta jumlahnya. Lalu, transaksi pengeluaran kas yang ada telah dicatat. Nah, di sini untuk pengendalian internalnya, ceknya ini dinomori dan sudah diperhitungkan. Rekonsiliasi bank yang disiapkan setiap bulan oleh karyawan yang independen yang mencatat pengeluaran kas atau penyimpanan aktiva. Lalu pengujian pengendalian umum yang dengan memperhitungkan urutan cek, meriksa rekonsiliasi ban, dan mengamati penyusunannya. Merekonsiliasi pengeluaran kas yang dicatat dengan pengeluaran kas pada laporan bank. Lalu transaksi pengeluaran kas yang dicatat sudah akurat atau belum, yaitu dengan menghitung jumlah verifikasi secara internal, rekonsiliasi bank yang disiapkan setiap bulan orang yang independen. Pengujian pengendalian umumnya ini dengan memeriksa indikasi verifikasi internal, memeriksa rekonsiliasi bank, dan mengamati penyusunannya. Lalu transaksi pengeluaran kas telah dicantumkan dengan benar dalam file induk utang usaha diikhtisarkan secara benar. Lalu ada transaksi pengeluaran kas telah diklasifikasikan secara benar. Lalu transaksi pengeluaran kas ini sudah dicatat secara akurat. Lalu transaksi pengeluaran kas telah dicantumkan dengan benar file induk utang usaha dan diikhtisarkan secara benar. Lalu transaksi pengeluaran kas telah diklasifikasikan secara benar. Transaksi pengeluaran kas telah dicatat pada tanggal dan waktu yang benar. Selanjutnya untuk metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha kurang lebih sama dengan yang tadi. Fase pertama ini dibagi jadi 3 fase. Fase pertama ini adalah mengidentifikasi risiko bisnis yang mempengaruhi utang usaha, menetapkan materialitas kinerja, dan menilai risiko inherent
untuk utang usaha, lalu menilai risiko pengendalian untuk siklus dan pembayaran, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan uh, pengujian substantif atas transaksi untuk siklus dan pembayaran, lalu merancang pengujian rincian hutang dan pengungkapannya. Ini fase 3. Auditor perlu untuk menetapkan prosedur audit, ukurannya, item yang akan dipilih, dan penetapan waktu. Lalu di sini prosedur analitisnya untuk saldo utang pengujian atas rincian saldo utang usaha, yaitu bandingkan saldo akun beban yang berhubungan dengan akuisisi dengan tahun sebelumnya, review daftar utang usaha untuk melihat utang yang tidak biasa, non vendor dan hutang berbunga, membandingkan utang usaha individual dengan tahun sebelumnya, menghitung rasio seperti pembelian dibagi dengan utang usaha dan utang usaha dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, ini possible material nya adalah salah saji utang usaha beban dan beban. Klasifikasi salah saji untuk kewajiban non dagang, akun yang tidak tercatat tidak ada atau salah saji, akun yang tidak tercatat atau tidak ada atau salah saji. Sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diterima dengan baik dan dapat berguna materinya. Terima kasih, saya tutup. Selamat malam.